Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Ismi ya. Pada materi lanjutan kemarin yaitu materi bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menyampaikan ya beberapa contoh soal untuk tabung ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan ketiga rumus luas dan volume pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit ya pembahasan soal, beberapa soal untuk materi tabung ya, materi tabung. Nah, sebelumnya kalian siapkan alat tulisnya, jangan lupa komentar di kolom komentar ya, maksudnya absen di kolom komentar. Dan selanjutnya buka halaman 308 ya, 308 buku BSE yang dulu di awal saya berikan soft copy-nya ya. Silahkan dibuka dan dilihat soal-soal di situ. Pada hari ini saya akan membahas ya beberapa soal agar kalian semakin paham dengan materi ini ya. Nah, sekarang 308 di situ ada soal ya. 307 gambar soalnya dan gambarnya, dan 308 adalah soalnya. Nomor 1, tentukan luas permukaan tiap-tiap bangun. Nomor 2, tentukan volume tiap-tiap bangun. Baiklah, hari ini saya akan bahas tabung terlebih dahulu. Maka untuk nomor 1 dan 2 yang saya bahas hari ini adalah A, B, dan C. Yang pertama ya, yang A. Soalnya di situ diketahui sebuah tabung ya, kalian bisa mulai menulis diketahui ya, atau diket R sama dengan 5 sedangkan tingginya sama dengan 14 cm. Maka ditanya nomor 1 dan 2, tentukan luas permukaan dan volume. Ditanya langsung saya jawab sebagai luas dan V ya, volume. Jawab. Kita jawab di bawahnya. Luas sudah kita pelajari kemarin bahwa sebuah tabung luasnya adalah 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, atau kalau kita ringkas 2 pi R tambah T ya. 2 pi R tambah T. Maka 2 dikali berapa ini pakainya? Kalau jari-jari R-nya 5, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14, atau kita biarkan masih dalam bentuk pi ya, biar ringkas ini masih dalam bentuk pi. R-nya 5 ditambah 14, maka 2 kali 5 10 pi ya. 5 ditambah 14 19. Dengan demikian jawabannya adalah 190 pi cm persegi. Nah, ini untuk luas. Sedangkan volumenya bagaimana? Volume rumusnya luas alas kali tinggi. Luas alas pi R kuadrat dikali T. Pi 5 kuadrat ya, T-nya 14, maka pi 5 kuadrat itu 25 dikali 14. Kita hitung di sini, jangan malas menghitung. Ini dapat 782. Maka 05 ini ya, 350 pi cm kubik. Nah, ini untuk soal yang A ya. Berikutnya ya, kalau misalkan soal yang B
kita ambil ya. Soal yang B, diketahui R 12 desimeter, terus tinggi 40 desimeter, DCM malah desimeter ya, DM. Ditanya sama ya, ditanya luas dan volume ya. Maka jawabnya adalah luas sama dengan 2 pi R, R ditambah T ya, 2 dikali pi, R-nya 12 ya, 12 ditambah 40. Maka 24 pi dikali 52. Kita hitung 52 dikali 2, 4, 8, 20, 4, 10. Maka ini ya 8, 20, 4, 10. 8, 4, 21, 1248 pi centimeter persegi. Nah, sedangkan volumenya seperti biasa luas alas kali tinggi PR kuadrat dikali T. Pi-nya tetap, R-nya 12 kuadrat dikali 40. 144 dikali 40 ya, 144 dikali 4, 6 masih 1, 7 masih 1, 5, 760 pi centimeter kubik. Nah, dari sini dua contoh soal tersebut ya cukup membuktikan bahwa pada materi ini kalian harus memiliki kecakapan untuk menghafalkan rumus. Kalau misalkan kalian tidak paham materi kemarin, belum hafal rumusnya, maka untuk mengerjakannya pun agak susah ya. Nah, ini dua soal, satu soal lagi akan saya berikan ya. Saya ambil untuk nomor berikutnya ya. Coba buka halaman 309 ya. Perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Di situ ada beberapa gambar ya. Gambar untuk menentukan sebuah rumus ya. Jadi nomor 7 ada berbagai macam bentuk gambar. Ini ya, yang pertama. Ini soal nomor 7, tentukan luas permukaan, volume, dan tiap bangun. Nah, saya akan bahas beberapa gambar dan rumus-rumusnya. Kalau seperti ini berarti kalau ini diketahui R, ini R ya, tingginya sebesar T, ini juga sebesar T, maka bagaimana? Nomor 7 ini untuk yang A ya, kita disuruh menentukan luas permukaan sama volume, jadi disuruh mencari rumusnya. Maka kalian harus gambar ya, gambar bangun ini dan bagaimana rumusnya. Yuk kita mulai dari luas. Pahami ya bahwa luas itu, selalu pahami bahwa luas itu adalah itu ya, bagian-bagian luar bangun. Jadi di dalam itu tidak dihitung. Ibarat kalian mau bungkus kado, maka yang dibungkus kan bagian luarnya ya, dalamnya tidak mungkin kalian isi kertas kado seperti itu. Nah, dengan demikian kalau kita lihat gambar A ini ya, ini nomor 7 ya. Nomor 7A paling luar ya, paling luar bagian bawah itu lingkaran. Jadi luas lingkaran pi R kuadrat ditambah selimut tabung yaitu 2 pi RT, ditambah selimut apa? Selimut kerucut pi RS. Maka rumusnya pi R bisa kalian keluarkan, R ditambah 2T ditambah S. Nah, ini luasnya.
Kalau volume bagaimana? Volumenya adalah volume tabung ya. Volume tabung ditambah volume kerucut. Maka volume tabung adalah pi R kuadrat dikali T ditambah 1/3 pi R kuadrat ya. 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, artinya ini kan 3/3 aja. Ini dijumlahkan 4/3 pi R kuadrat dikalikan T. Nah, ini ketemu rumusnya soal yang A. Nah, soal yang B bagaimana? Soal yang B gambar hampir mirip ya, tetapi terdiri dari tumpukan satu buah tabung ya dan 2 buah kerucut. Maka luasnya bisa kalian langsung ya. Luas apa tengahnya ini yang dibungkus? Luas selimut tabung. Selimut tabung adalah ya, bisa kalian tulis dulu, luas selimut tabung ya, ditambah 2 kali luas selimut kerucut ya. Maka ya bisa kalian hitung luas selimutnya. Ini kan S ya. Ini sebesar tingginya sebesar T. Ini juga T, ini juga T. Maka luas selimut tabung adalah 2 pi RT ditambah 2 dikali pi RS. Kalau ditulis 2 pi R T ditambah S. Nah, ini rumus luasnya. Sedangkan volumenya adalah volume tabung ditambah 2 kali volume kerucut. Pi R kuadrat dikali T ditambah 2 dikali 1/3 pi R kuadrat dikali T ya. Ini kan bisa kamu buat 3/3. Pi R kuadrat dikalikan T ditambah 2/3 pi R kuadrat kali T. Maka 5/3 pi R kuadrat dikalikan T ya. Demikian juga ya, rumus-rumus yang C, D, E, dan F itu merupakan gabungan-gabungan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi ini semuanya adalah bentuk soal tabung namun digabung dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Selanjutnya yang 7C D E F halaman 308 ya. Halaman 308 silahkan dibuka ya, buku BSE Panduan Matematika yang awal sudah pernah saya share, halaman 308 yang C ya, 7C D E F silahkan buat latihan di rumah ya. Yang sudah selesai nanti bisa dikirim di Classroom ya. Nanti saya kasih folder tempat tugasnya ya. Jadi C, D, F silahkan cari rumus. Ingat rumusnya saja ya, tidak perlu angka-angkanya ya, hitungannya karena emang tidak ada di sini. Silahkan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan di Classroom. Habis ini Bu Ismi akan membuat folder tempatnya ya, atau yang sudah nanti bisa wabri langsung ya lewat WA, silahkan ya. Baiklah, sekian pertemuan hari ini ya, cukup singkat ya, karena nanti setelah ini akan dilanjutkan pelajarannya Pak Kaji Samsul ya. Jadi pahami lagi, jangan lupa dicatat dan latihan soal sebanyak-banyaknya ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di madrasah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.